Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan itu. 2 Tawarik 26 ayat 16. Tentang Raja Uzia, saudara ya, mengakhiri dengan buruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23 tentang seorang raja yang bernama Uzia. Uzia menjadi raja Yehuda ketika berumur 16 tahun, masih sangat muda sekali. Di ayat keempat dicatat bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan ayahnya. Atau sebutan lainnya, Uzia menyenangkan hati Tuhan seperti ayahnya. Perlu kita ketahui bahwa apabila seorang raja, dalam hal ini Raja Yehuda memerintah, pastilah di dekatnya ada yang namanya penasihat bagi raja, ada seorang imam yang mempengaruhi atau mendampingi. Imam itu juga yang mempengaruhi bagaimana raja itu mengambil keputusan dan bertindak. Nah, rupanya sekalipun usia naik tahta di usia yang sangat muda, ia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ia didampingi oleh seorang yang namanya disebut Zakaria. Karena itu di ayat yang kelima dituliskan begini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allahnya, Allah membuat segala usahanya berhasil. Terjemahan bahasa Indonesia BIS sangat bagus, saudara. Menerjemahkan begini, Zakaria adalah penasehat rohaninya. Selama Zakaria masih hidup, Uzia dengan setia beribadat kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkatinya. Menarik sekali catatan Alkitab ini. Selama Raja Uzia mengikuti jalan Allah, apapun yang dilakukannya berhasil karena Allah memberkati dia. Dan di ayat 6-15 dikisahkan bagaimana Raja Uzia bertempur melawan bangsa Filistin yang terkenal sangat tangguh dan merupakan musuh bebuyutan bagi bangsa Israel. Keberhasilan Raja Uzia jelas karena Tuhan, sehingga dituliskan di ayat 7-8 begini, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Dan ayat 15b dituliskan begini, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara-saudara, Alkitab dengan terang dan jelas menjelaskan bahwa keberhasilan Uzia itu karena Tuhan. Sekalipun disebutkan bahwa Raja Uzia juga mempunyai satu bala tentara yang sangat hebat dalam berperang, mempunyai perlengkapan senjata yang mutakhir di zaman itu, tetaplah keberhasilan Raja Uzia itu karena Tuhan. Untuk kita renungkan saja, bisakah saudara membedakan keberhasilan karena Tuhan dibandingkan keberhasilan yang bukan karena Tuhan? Bisakah saudara membedakan keberhasilan saudara saat ini karena Tuhan atau bukan karena Tuhan? Mari kita renungkan, saudara, karena siapa saudara berhasil? Jawabannya harusnya ada pada ayat 4 dan 5. Itu yang membedakan keberhasilan karena Tuhan atau karena diri sendiri, atau bukan karena Tuhan, yaitu apakah saudara mempunyai relasi yang jelas dengan Tuhan atau tidak, sehingga membuat saudara menyenangkan hatinya, membuat saudara takut akan Tuhan, dan membuat saudara selalu mencari Tuhan, dan lain-lain. Sekarang mari kita baca ayat selanjutnya, yaitu ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Terjemahan lainnya begini, setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong
dan itu menyebabkan kehancurannya. Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Saudara-saudara, Uzia yang memulai pemerintahannya dengan indah dan baik. Sekarang karena kuat dan sukses, ia menjadi tinggi hati. Tinggi hati di sini adalah sombong yang menyebabkan kehancurannya. Bukan hanya tinggi hati, tetapi juga berubah setia kepada Tuhan. Ia tidak setia lagi kepada Tuhan, karena itu sama dengan berdiri di hadapan Tuhan dan melawannya. Caranya adalah dengan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan yang seharusnya bukan kewenangan raja, tapi merupakan bagian atau tugas dari imam. Akibatnya Uzia terkena kusta. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dulu masih muda, tidak mempunyai kekuatan yang mumpuni. Hatinya mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi setelah sukses dan kuat, setelah berkuasa dan namanya terkenal, menjadi tinggi hati dan berubah setia atau melawan Tuhan. Tuhan tahu kok kalau pada akhirnya Raja Uzia menjadi sombong setelah kuat dan sukses. Tuhan tahu juga pada akhirnya Uzia berubah setia melawan Tuhan. Karena itu Uzia terkena kusta sampai pada hari matinya dan ia mengakhiri dengan buruk sekali. Sukses dan kuat itu bisa menjadi berkat, sekaligus bisa menjadi kutuk. Menjadi berkat jika dalam segala keadaan tetap menyenangkan Tuhan, tetap mencari Tuhan dan takut akan Dia, serta setia kepadanya. Sukses dan kuat itu juga bisa menjadi kutuk, yang membawa manusia berubah hatinya, berubah setia kepada Tuhan atau melawan Tuhannya, dan menjadi tinggi hati. Selamat ulang tahun Caroline, doakan saja Pri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.